Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 11b ya. Oke, kita mulai. Bab 11b. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Kalau kau berbuat dosa, kau punya seorang pembela bersama Bapa. Jika kau bertobat dari dosa-dosamu dan dengan setia akan kubersihkan engkau dari semua ketidakbenaran. Tetapi kalau kau tidak mau bertobat, aku akan datang kepadamu pada waktu yang tidak kau duga, dan kau akan diputuskan bersama orang-orang yang tidak percaya dan dilempar ke kegelapan sebelah luar. Kuperhatikan malaikat yang hitam itu ketika dia melempar piring yang besar itu jauh ke dalam kegelapan. Firmanku tepat seperti yang dikatakan, mereka akan dilempar ke kegelapan luar. Dan kemudian dengan segera Yesus dan aku berada di udara, mengikuti piring itu menembus angkasa. Kami sampai di sebelah luar piring dan melihat ke dalam. Di tengah piring ada api, dan orang-orang berenang keluar masuk. Kelihatan ke atas dan ke bawah nyala api. Di sana tidak ada setan-setan atau roh-roh, hanya jiwa-jiwa yang terbakar dalam lautan api. Di luar piring adalah kegelapan yang pekat, hanya nyala api di piring yang menyinari udara malam. Dalam nyala api itu, kulihat orang-orang berusaha berenang untuk ke tepi. Beberapa dari mereka hampir mencapai tepi ketika suatu tenaga yang menyedot dari sebelah dalam piring menyeret mereka kembali ke dalam nyala api. Kuperhatikan ketika tubuh mereka berubah ke bentuk kerangka dengan jiwa-jiwa berkabut abu-abu. Kemudian aku tahu bahwa tempat ini adalah bagian dari alam maut. Dan kemudian kulihat seperti di dalam penglihatan, malaikat-malaikat membuka materai-materai. Rupanya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan terkunci di bawahnya. Ketika malaikat-malaikat membuka materai-materai itu, laki-laki dan perempuan, pemuda-pemuda dan gadis-gadis berbaris langsung masuk ke dalam nyala api. Kuperhatikan dalam pesona yang mengerikan. Ingin tahu apakah ada yang kukenali di antara hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh, yang ada dalam barisan yang sedang lewat itu. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari barisan jiwa-jiwa yang menuju ke api, dan tidak ada yang mencoba untuk menghentikan mereka. Aku menjerit, Tuhan, tolong hentikan mereka sebelum mereka mencapai api itu. Tapi kata Yesus, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, siapa yang punya mata hendaklah melihat. Anakku, lawanlah dosa dan kejahatan. Beritahu hamba-hambaku untuk berlaku setia dan datang kepada Tuhan. Kubawa engkau melewati tempat yang mengerikan ini, supaya kau bercerita tentang alam maut pada mereka. Yesus melanjutkan, beberapa orang tidak mau percaya padamu. Beberapa orang akan mengatakan bahwa Allah itu terlalu baik untuk bisa mengirim laki-laki dan perempuan ke alam maut. Tapi katakan pada mereka, firman-Ku benar. Katakan pada mereka bahwa orang yang penuh kekhawatiran dan tidak percaya akan mendapat bagian dalam lautan api. Bab 12. Tanduk-tanduk. Yesus berkata, malam ini, anakku, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang berbeda di jantung alam maut. Aku ingin memberitahu padamu tentang tanduk-tanduk dan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya kalau menyalurkan roh-roh jahat dan kekuatan setan ke permukaan bumi. Ketika Yesus berbicara, aku mulai menyaksikan suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu, kulihat sebuah rumah pertanian tua, mati dan berwarna abu-abu, dikelilingi pohon-pohon mati dan rumput yang tinggi yang mati juga. Benda-benda mati terserak di halaman sekitar rumah itu. Tidak ada kehidupan di sana. Nampaknya seolah-olah rumah pertanian itu pojok-pojoknya telah turun dan terbenam di tengah-tengah lapangan. Tidak terlihat rumah-rumah lain di situ. Kematian ada di mana-mana. Aku tahu bahwa rumah pertanian ini adalah bagian dari alam maut, tapi aku masih belum bisa mengerti apa yang kulihat. Di belakang jendela yang suram, nampak samar-samar bayangan-bayangan besar berbentuk manusia.
Namun sesuatu yang jahat pada penampilan nampak sesuatu yang jahat pada penampilannya. Salah satu bayangan itu bergerak ke arah pintu depan dan membukanya. Kuperhatikan ketika seorang laki-laki yang besar dengan otot-otot yang luar biasa besar keluar dari pintu dan berjalan ke beranda. Kulihat dia dengan jelas, tingginya kira-kira 6 kaki, dengan badan yang sangat besar dari seorang ahli angkat besi. Warnanya abu-abu mati seperti warna sekelilingnya. Dia hanya pakai celana panjang. Warna abu-abu mati seperti warna bagian atas tubuhnya yang telanjang. Kulitnya seperti sisik dan kepalanya besar sekali. Yang benar ialah kepalanya begitu besar sehingga kaki-kakinya bengkok karena menanggung beban yang begitu berat. Bentuk kakinya seperti kuku binatang, sehingga seperti kaki babi. Wajahnya keras dan jahat, dan nampaknya sudah tua sekali. Matanya mati, dan wajahnya lebar sekali. Dalam penglihatan itu, kulihat makhluk yang mengerikan itu berjalan meninggalkan beranda. Bumi bergetar ketika dia lewat, dan dari kepalanya tumbuh tanduk. Tanduk besar yang tumbuh ke atas, dan hilang dari pandangan. Kulihat tanduk-tanduk bertumbuh perlahan-lahan. Tanduk-tanduk yang lain mulai tumbuh dari kepalanya. Dari tanduk-tanduk yang lebih besar, tumbuh tanduk-tanduk kecil. Kulihat kepalanya seperti seekor binatang jahat yang punya kuasa yang sangat besar, penuh daya rusak. Setiap langkahnya menggetarkan bumi. Kata Yesus, perhatikan, kulihat ketika tanduk-tanduk itu naik ke atas dan berakhir di rumah-rumah, gereja-gereja, rumah sakit, kantor-kantor, dan segala macam gedung yang meliputi seluruh bumi. Tanduk-tanduk itu menimbulkan kerusakan besar seluruh negeri. Kulihat binatang itu berbicara dan roh-roh jahat dimuntahkan keluar ke atas bumi. Kulihat banyak orang tergoda oleh kekuatan setan itu dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kita sedang berperang, baik lawan jahat, pikirku. Kita sedang berperang, ku dengar suara roh Tuhan, baik lawan jahat. Awan hitam keluar dari tanduk-tanduk itu dan menyembunyikan banyak bentuk kejahatan yang keluar ke muka bumi. Semua yang sangat dibenci Allah ada di sana. Kulihat kerajaan-kerajaan muncul di bumi, dan jutaan manusia mulai mengikuti kekuatan-kekuatan jahat ini. Kulihat tanduk-tanduk tua menghilang dan yang baru muncul di tempat-tempat mereka. Kudengar Yesus berkata, inilah permulaan dari yang akan terjadi sekarang. Semuanya ini sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi. Manusia akan lebih mengasihi diri mereka sendiri daripada Allah. Kejahatan akan merajalela di hari-hari akhir. Pria dan wanita akan lebih mencintai rumah tangga, mobil, tanah, gedung-gedung, dagangan, perak dan emas mereka daripada aku. Bertobatlah, katanya, karena aku adalah Allah yang pencemburu. Tidak ada yang lebih penting daripada penyembahanmu kepadaku. Anak laki-laki, anak perempuan, istri dan suami pun tidak. Karena Allah itu roh, maka dia harus disembah dalam roh dan kebenaran. Kuperhatikan ketika tanduk itu bergerak meliputi permukaan bumi, naik tinggi ke angkasa. Kerajaan-kerajaan baru muncul, dan di sana terjadi perang dan pembinasaan di seluruh negeri. Banyak yang menyembah binatang. Binatang jahat yang bertanduk itu berjalan mondar-mandir, seolah-olah sedang berpikir, dan bumi bergoncang karena berat badannya. Sesudah beberapa menit dia kembali ke rumah pertanian. Awan hitam naik dan banyak yang mati di negeri. Kulihat dunia sedang dalam kesengsaraan besar, dan aku mulai berdoa dengan segenap hatiku. Oh Tuhan, tolonglah kami, jeritku. Kemudian dua ekor binatang besar dalam bentuk roh muncul ke muka bumi dan mulai berperang satu sama lain. Aku tahu mereka datang dari alam maut. Lautan manusia mengawasi perkelahian antara kedua roh jahat itu, dan kemudian kulihat sesuatu muncul dari laut di antara kedua binatang. Mereka berhenti berkelahi
dan masing-masing berdiri di tepi sebuah kapal. Kedua binatang mencoba merusak kapal itu, tapi mereka tidak mampu. Mereka mendorongnya kembali ke bawah bumi dan menguburnya di antara mereka. Mereka berhadapan muka satu sama lain dan melanjutkan peperangan mereka. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.